Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di video kali ini. Dan di video kali ini secara khusus saya membahas tentang internal dan external liquidity gitu ya. Jadi ini adalah salah satu cara untuk memahami tentang order flow. Jadi teman-teman tahu bahwa kemana sesungguhnya bias dari market atau area yang akan dituju oleh market dengan hal simple ini, yaitu internal liquidity dan external liquidity gitu ya. Dan sesuai dengan yang di slide gitu, kita lihat bahwa di slide ini sudah terjadi sell side liquidity gitu. Dan sell side liquidity itu kan termasuk dalam external liquidity. Jadi kalau internal liquidity itu kan contohnya ada fair value gap, ada order block, ada breaker block, bullish breaker ataupun bearish breaker, ada inversion fair value gap dan seterusnya gitu ya. Karena kita kan belum bahas, kita belum masuk dalam pembahasan ICT PD array matrix gitu. Jadi ya ini yang familiar lah ya, PD array yang familiar lah gitu. Fair value gap, order block, breaker block itu semua masuk dalam internal liquidity. Sementara kalau external liquidity itu sederhana sekali teman-teman. External liquidity itu cuma old highs atau old lows. Udah itu aja gitu. Jadi setiap kali teman-teman melihat ada satu double top atau top yang relatif sama di satu area, nah itu termasuk external liquidity. Dan market hanya bergerak berputar di dua itu doang teman-teman. Jadi hanya berputar terus menerus looping di dua rumus ini doang. Internal liquidity menuju external liquidity dan external liquidity menuju internal liquidity. Nah ini contohnya di pair New Zealand ini gitu ya. Ini kan sudah terjadi sell side liquidity, dimana kalau misalkan ada sell side atau buy side, ada liquidity sweep seperti ini. Liquidity sweep itu kan termasuk di dalam apa teman-teman? Di dalam external liquidity. Jadi setelah teman-teman tahu nih ada sell side liquidity di situ, teman-teman bisa tebak nggak kira-kira setelah ke sell side liquidity market akan menuju kemana? Di mana area internal liquidity selanjutnya setelah terjadi sell side liquidity. Coba videonya di pause dulu supaya teman-teman latihan, oke? Supaya teman-teman anggap aja betul-betul latihan. Apakah teman-teman sudah bisa mengerti konsepnya? Apakah mata teman-teman sudah terlatih atau belum? Apakah alam bawah sadar sudah mulai bisa menangkap apa belum? Setelah terjadi sell side liquidity, yaitu external liquidity, maka selanjutnya akan menuju ke internal liquidity. Di mana aja kira-kira letak internal liquidity di dalam price action ini? Coba teman-teman. Oke, kalau sudah saya kasih lipstick di ininya, saya kasih next move-nya. So, setelah ada external liquidity di sell side liquidity, market menuju ke internal liquidity, dan kita lihat di situ ada beberapa area fair value gap, dan market setelah itu menuju ke area fair value gap yang juga disertai dengan order block. External to internal, internal to external. Oke, jadi sederhana sekali, hanya rumusnya hanya dua itu doang, looping terus-menerus berulang. Oke, lanjut. Setelah market masuk ke area fair value gap, kemana market menuju area selanjutnya? Fair value gap itu kan masuk di internal liquidity. Setelah masuk di internal liquidity, kemana market menuju lagi arahnya? Bisa tebak? Coba di pause lagi videonya, coba cari di kisaran situ tuh ya, di kisaran tempat di mana harga berhenti. Ini kan harga berhenti di sekitaran sini. Nah, teman-teman lihat di area sini ada apa, di mana internal liquidity, di mana external liquidity di daerah sini. Oke, coba tebak sebelum saya lanjutin videonya. Oke. So, di mana external liquidity? Kenapa market setelah menuju ke fair value gap ini, market turun lagi ke area sini? Apa yang diambil? Kita lihat rumusnya dari internal liquidity menuju external liquidity. Fair value gap adalah internal liquidity. Dia menuju ke sini, dia mengambil external liquidity. Apa aja external liquidity yang diambil? Anda lihat nih trendline Phantom ini. Ini apa? Ini adalah trendline retail kan? Ini adalah trendline retail di mana retail berpikir bahwa trend market itu respect terhadap trendline ini, dan ini kan semua adalah outflows, ini kan adalah semua bentuk liquidity, betul? Kebayang nggak ini time frame 4 jam gitu ya? Artinya bahwa setiap kali harga menyentuh trendline ini ada order di sini, betul? Menyentuh sini ada order, menyentuh sini ada order, menyentuh sini ada order, dan semua external liquidity ini
itu diambil oleh algoritma. Oke. Dan bertepatan juga bahwa di deket outflow ini kan low yang outflow banget ya, low yang udah lama banget, dan tiba-tiba setelah fair value gap market turun mengambil semua external liquidity ini, dan di saat bersamaan Anda lihat di sini ada bearish bearish candle yang sudah di break gitu ya. Ini juga ada 2 konsekutif bearish candle yang sudah di break, maka sebenarnya ini adalah masuk ke dalam area order block. So, jadi di bawah external liquidity ini ada order block. Setelah external liquidity diambil, maka selanjutnya menuju internal liquidity di dalam order block. Jadi hanya berputar di situ-situ aja. External liquidity, internal liquidity, internal liquidity, external liquidity. Oke, kita next lagi maju. Dan setelah dari internal liquidity, external liquidity ini diambil, masuk lagi ke area internal liquidity. Dan setelah internal liquidity, maka target selanjutnya adalah external liquidity. Jadi hanya berputar di situ doang gitu ya. Internal liquidity, order block, ya masuk lagi ke external liquidity, di mana external liquidity-nya di sini ada all highs, betul? Ada double top di sini. Di sini ada relative equal high, di sini juga ada double top, betul? Dan semua area-area ini pasti ada order, betul? Ada sell stop, ada sell limit gitu ya. Dan semua itu diambil dari internal order block. Eksternalnya mana? Ini eksternalnya. Ini eksternalnya. Lalu kalau kita mau entry di mana? Dan bertepatan dengan di atas semua external liquidity ini ada apa? Ada fair value gap, sehingga ini bisa menjadi salah satu metode turtle soup. Turtle soup yang bagus adalah ketika Anda melihat ada di atas sebuah fair value gap seperti ini, oke? Di bawahnya ini banyak all highs atau all low. Ketika ada banyak kumpulan outliers atau hot low dan di atasnya sedikit ada fair value gap, maka itu bisa menjadi setup turtle soup yang sangat-sangat baik gitu kan. Tapi New Zealand itu trennya adalah bullish ya teman-teman. Udah nggak lagi ada bearish, karena kita lihat di sini adalah area kecil ini adalah area smart money reversal, di mana smart money sudah melakukan order pairing. Mereka sudah melakukan pairing antara posisi sell stop retail di pairing dengan posisi buy mereka, dan sepertinya sudah ketemu. Bagaimana caranya tahu kita sudah ketemu? Karena sudah ada rejection movement ke atas yang strong banget, artinya kita tahu bahwa pairing di sini sudah berhasil, dan ini akan menjadi protective low, adalah low yang akan dilindungi oleh smart money, karena ini adalah area order smart money, sehingga ketika dia turun ke sini kita tahu bahwa ini tidak akan di attack lagi. Oke, karena ini adalah yang dilindungin, dan kita lihat bahwa di sini ada banyak external liquidity, dan di sini ada order block, sehingga ini adalah area yang cantik untuk kita bisa pending order, stop loss kita bisa di area sini. Oke. Next lagi tentang external liquidity dan internal liquidity. So, jadi hanya begitu aja teman-teman. Ada buy side di sini, ada market structure shift, ada fair value gap, market rebalance ke area fair value gap, dan ini adalah konsekuen encroachment-nya. Dan lihat bagaimana kalau Anda masih takut untuk entry di fair value gap, apakah fair value gap ini akan mampu bertahan atau tidak. Anda lihat bahwa setiap closing candle di sini, closing candle ini sangat respect terhadap konsekuen encroachment di fair value gap ini, betul? Ketika Anda melihat ada closing candle, sebanyak apapun closing candle-nya, tapi kalau tidak ada satupun closing candle yang mampu melakukan displacement menembus area konsekuen encroachment sebuah fair value gap di time frame besar, maka kita tahu bahwa algoritma tidak ada keinginan untuk melanjutkan naik ke atas. Algoritma sudah selesai berurusan dengan urusan liquidity sweep di atas, dan dia sekarang sedang mencari liquidity sweep di area bawah, karena kita lihat bahwa di sini ada buy side, artinya di sinilah letak di mana smart money reversal, di mana smart money masuk melakukan order mereka, dan kita lihat bahwa di sini juga ditandai dengan respectnya body candle terhadap konsekuen encroachment ini, artinya tidak ada keinginan untuk menembus area fair value gap ini, sehingga kita bisa yakin bahwa selanjutnya yang dituju adalah external liquidity di sell side ini, sell side ini, sell side ini, sell side ini, sell side ini. Kan kita lihat di sini ada berbagai macam outflows yang nganggur gitu ya, failure swing ini, dan setelah dari internal liquidity di sini, maka selanjutnya menuju external liquidity di sini.
Semua external liquidity ini diambil, kemudian market melanjutkan gerakannya lagi. Oke? Begitu juga dengan konsep dari posisi buy-nya. Di sini ada sell side, artinya ini adalah smart money reversal, tempat di mana smart money memasukkan order mereka, dan kelihatan jelas ada fast movement, energetic movement ke atas, rejection, artinya order pairing mereka sudah berhasil menggabungkan antara sell stop retail dengan buy order dari smart money. Kemudian terjadi market structure shift di sini dengan displacement candle, dan harga masuk lagi ke internal liquidity, yaitu inversion fair value gap di sini. Nanti kita bahas lebih lanjut, tapi intinya adalah harga balik lagi masuk ke dalam inversion fair value gap. Dan kemana selanjutnya? External liquidity-nya. Di sini ada external liquidity, betul. Di sini ada external liquidity, betul. Di sini ada external liquidity. Jadi semua external liquidity ini sudah akan dituju oleh algoritma dan akan diambil semua dari internal liquidity menuju external liquidity. Oke. Dan satu pertanyaan yang cukup menarik buat saya di grup Telegram adalah ketika mereka kehilangan arah, berpikir bahwa ICT adalah konsep untuk kita entry melawan tren, kita nggak follow the trend. Well, itu saya bisa memahami kenapa ada orang-orang yang berpikir seperti itu, karena mereka belum tahu peta dari atau cara kerja dari algoritma. Bahwa algoritma itu bekerja dari internal menuju eksternal, dan artinya begini teman-teman. Ketika teman-teman sudah tahu rumusnya, internal menuju eksternal, eksternal menuju internal, maka teman-teman tidak akan lagi takut menebak kemana market akan berjalan. Contoh, ketika misalkan sudah ada rejection block, sudah ada rejection ke atas seperti ini, dan sudah ada market structure shift, kemudian market turun lagi. So, ini time frame daily, teman-teman. Jadi, Anda kebayang nggak? Kalau misalkan ada orang yang entry buy di sini, oke, asumsikanlah misalkan ada seseorang yang entry buy di sini, kemudian posisi dia naik, sampai di satu titik ini, oke, sini ada order block, itu. Lalu, tiba-tiba dia mulai turun, dan ini time frame daily. Anda bayangkan, satu hari full turun, besoknya naik lagi, besoknya turun lagi drastis seperti ini, besoknya naik sedikit, turun lagi. Ketika proses penurunan masuk ke dalam internal liquidity ini, orang-orang ini akan berpikir apa? Wah, ini trennya udah berubah nih, jadi bearish lagi nih, betul nggak? Padahal di sini jelas banget sudah ada apa? Sudah ada sell side liquidity, sudah ada smart money reversal, sudah ada market structure shift. Tapi pasti akan ada orang-orang ketika market lagi turun koreksi ke bawah begini, mereka berpikir, wah trennya sudah berubah. Mereka kembali ke konsep retail. Mereka kembali melihat bahwa candlestick, mereka melihat lagi kembali pada pola-pola candlestick dan lain-lain. Mereka berpikir bahwa ketika ada bearish candle kuat seperti ini, artinya wah kekuatan seller sudah mulai masuk menekan posisi buyer gitu, sehingga boom ke atas. No, market nggak digerakkan oleh buyer dan seller, teman-teman. Kalau market digerakkan sama buyer dan seller, sudah ada satu orang yang akan mengorganisasi, mengumpulkan semua trader retail menjadi satu grup, satu komunitas. Lalu dia akan memberi perintah untuk kita, misalkan, GPB JPY di hari sekian, di tanggal sekian, bersama-sama dengan kekuatan retail seluruh dunia, kita gerakan market dalam hitungan 3, kita tekan buy sama-sama. 1, 2, 3, buy. Tiba-tiba marketnya meledak ke atas. No. Apakah itu terjadi selama industri forex berjalan? Adakah orang atau adakah komunitas yang bisa mengumpulkan semua trader retail, lalu dia mengkoordinasi untuk menggerakkan market menuju satu arah? Market nggak digerakkan oleh kekuatan buyer dan seller. Market digerakkan oleh algoritma. Karena market digerakkan oleh algoritma, karena itu gerakan market itu tidak random, teman-teman. Ketika gerakan market tidak random, artinya gerakan market itu bisa ditebak arahnya kemana ketika kita mengerti cara kerja algoritma. Dan itulah yang kita sebagai ICT trader pelajari. Kita mempelajari cara algoritma bekerja, dan karena kita sudah mengerti algoritma bekerja seperti apa, kita bisa menebak kemana arah algoritma selanjutnya. So, jadi sudah ada sell side liquidity, sudah ada smart money reversal, sudah ada market structure shift. Ketika ada penurunan di candle daily seperti ini,
maka pasti akan masih ada orang-orang yang berpikir, wah ini trennya udah berubah jadi bearish nih, bullishnya udah selesai, sekarang tren bearish, dan mereka mulai cari sell. Ketika mereka mulai cari sell, mereka terperangkap lagi di sini, dan tiba-tiba boom. Lihat, bayangkan. Penurunannya memakan waktu sekian lama, betul? Tapi lihat kenaikannya, begitu cepat dan energetik. Internal liquidity menuju external liquidity. So, jadi pahami structure market, pahami order flow market, pahami bahwa market hanya bergerak dari internal liquidity menuju external liquidity. Ketika market sudah menuju internal liquidity, maka selanjutnya Anda bisa kemana? Anda bisa percaya bahwa market akan menuju external liquidity. Sekalipun misalkan naik sedikit turun, lalu pasti ada yang bilang, wah kayaknya marketnya trennya udah berubah lagi nih. Oke, tiba-tiba naik lagi, tiba-tiba turun lagi. Dan setiap candle dan bayangan ya, ketika market internal liquidity menuju external liquidity, ketika market sudah masuk menuju internal liquidity seperti ini dan sedang menuju external liquidity, semua bearish candle yang terjadi adalah support untuk menuju harga yang lebih tinggi. Nangkep maksudnya? Semua bearish candle seperti ini adalah support yang kuat untuk membuat market melaju lebih tinggi. Bearish candle, up candle, up candle, bearish candle, up candle, boom, boom, boom. Dan lihat bagaimana kecepatannya. Bandingkan antara candle merah ini dengan candle hijau ini, berapa banyak proporsi candle merah dan candle hijau. Jadi lihat bahwa ketika market sudah masuk ke dalam internal liquidity, betapa cepatnya dia bergerak, gak mau menghabiskan waktu untuk segera menuju external liquidity ini. Oke, karena dia mau menyerang dengan cepat dan tidak mau memberikan kesempatan kepada orang-orang yang sudah ada order di sini. Algoritma tidak mau memberikan kesempatan untuk mereka melikuidasi posisi mereka dengan cepat. Algoritma mau bergerak dengan cepat untuk mengambil semua liquidity di sini. Oke, so internal, eksternal, Oke. Ini ada satu contoh juga, misalkan di sini udah ada sell side liquidity, sudah ada smart money reversal, sudah ada market structure shift dengan displacement candle, dan di sini ada fair value gap. Ketika market turun ke area fair value gap ini, kenapa fair value gap ini gagal untuk menahan laju market dan dia masih terus turun ke area inversion fair value gap ini? Kenapa teman-teman? Jadi bukannya tadi bilangnya kalau udah dari eksternal, internal, eksternal. Nah ini kok udah dari eksternal kok menuju internalnya gagal gitu, fair value gap-nya ditembus. Tetap digabungkan semua konsep yang udah teman-teman pelajari. Premium to discount, discount to premium, oke? Ketika kita buy, kita mau cari PD array di area discount, dan ketika kita sell, kita mau cari PD array di area premium. So, kalau kita tarik Fibo dari swing low ini ke swing high ini, artinya dealing range ini, oke? Di dealing range ini adalah equilibriumnya. Oke, jadi kalau teman-teman berpikir bahwa fair value gap ini akan mampu bertahan, pertanyaannya, ini fair value gap di area premium atau ini fair value gap di area diskon? Jelas banget bahwa equilibriumnya di area sini. Sehingga equilibrium ke bawah itu yang masuk kategori diskon. Dan kalau Anda masuk di fair value gap ini, maka Anda sedang masuk di area fair value gap premium. Jadi jelas banget fair value gap ini tidak akan mampu bertahan. Tapi ketika Anda sudah masuk ke area premium, lihat. Pergerakan market candle bearish movement yang cepat begini bisa langsung tertahan. Dan selanjutnya dia boom bergerak dengan cepat menuju external liquidity di sini. Oke. Jadi sudah ada market structure shift. Kita tahu bahwa akan ada koreksi penurunan ke area PD array. Tapi juga perhatikan bahwa kita mau kalau marketnya biasnya bullish. Di sini udah ada sell side liquidity, kita mau mencari PD array di area diskon untuk kita nge-buy dan PD array di area premium untuk kita nge-sell. Oke, contoh lagi di sini gitu ya. Di sini ada fair value gap di sini. Jadi udah turun. Lalu di sini Anda lihat ada fair value gap di sini gitu ya, dan Anda berpikir bahwa oke, fair value gap ini pasti bisa menahan dan melanjutkan bearish movement. Tapi apa yang terjadi? Masuk dan lihat bagaimana posisi candle-nya, lihat bandingkan dengan beberapa slide sebelumnya.
Di sini dia mampu untuk masuk menembus consequent encroachment-nya, walaupun closing candle-nya tidak melebihi fair value gap-nya, betul? Dan apa yang dilakukan market? Dia sideways di sini, dia accumulating di sini, right? Dia melakukan sebuah akumulasi di sini, dia melakukan liquidity engineering. Ketika kita ngelihat bolak-balik seperti ini, oke, ya itu nanti di IBDA market cycle lah ya. Ketika Anda melihat sebuah akumulasi terjadi seperti ini, maka kita tahu bahwa market sedang melakukan liquidity engineering. Dan ketika ada liquidity engineering, ketika market selesai melakukan liquidity engineering, pasti akan terjadi manipulasi. Di mana letak manipulasinya? Lihat penurunan candle ke bawah seperti ini. Ini adalah bentuk manipulasinya. Ini akumulasinya, ini manipulasinya. Oke, ketika mereka melakukan liquidity engineering, akan ada banyak orang-orang yang bergabung menambah posisi order sell mereka. Dan manipulasinya apa? Manipulasinya algoritma akan membuat turun sedikit, berpikir bahwa para seller itu berhasil, para seller itu analisanya benar, lalu setelah turun sedikit sebagai bentuk manipulasi, apa yang terjadi? Boom, ada distribusi ke atas, dan distribusinya masuk ke daerah mana? Masuk ke daerah breaker block. Lihat ini ada high, sini high, di sini ada low, di sini ada higher high, dan di break. Oke, ada high, ada low, ada higher high, dan di break. Oh, ini breaker. Dan kalau kita tarik dealing range-nya dari Fibo di sini sampai di sini, maka kita tahu bahwa fair value gap ini, fair value gap yang ada di area equilibrium. Oke? Dan kalau kita lihat lagi ke atas, masih ada PD array lagi yang ada di area premium. Oke? Ini masih ada di area equilibrium. Ini masih ada di, ini PD array ini ada di area premium, betul, 0,25 sampai 0 bisa disebut juga sebagai extreme premium. Dan ini adalah area yang lebih bagus untuk kita nge-sell. Karena teman-teman smart money ketika mereka melakukan selling, mereka mau nge-sell di posisi yang setinggi-tingginya. Mereka mau nge-sell di posisi yang sebagus-bagusnya. Kalau mereka bisa dapat harga yang lebih tinggi, kenapa mereka harus ambil di harga yang equilibrium, yang cuma tengah-tengah? Oke? Jadi ketika Anda melihat sebuah bisa price action seperti ini, lalu melihat di sini ada PD array, di sini ada PD array, mana PD array yang harus saya pilih? Atau misalkan di sini ada fair value gap, di sini ada fair value gap berjejer begini banyak. Lalu mana fair value gap yang harus saya pilih? Pilihlah fair value gap yang ada di area premium, bahkan sampai ke extreme premium. Oke, lebih baik Anda ketinggalan market dibanding Anda FOMO masuk, buru-buru masuk, merasa takut ketinggalan hanya untuk kena stop loss. Oke, lebih baik Anda tidak kehilangan uang, itu lebih baik dibanding Anda masuk maksa dan Anda masih ragu sebenarnya apakah ini betul-betul area yang cocok atau enggak. Jadi selalu pahami ini, external liquidity, internal liquidity, tapi gabungkan juga dengan konsep premium dan diskon. Anda mau sell di premium, Anda mau buy di diskon. Next. So, di sini ada GU, cable. Di sini ada buy side liquidity. Di sini ada market structure shift, meninggalkan sebuah order block dan fair value gap. Dan kita lihat bahwa di sini yang disebut sebagai LR, low resistance liquidity range, itu artinya apa? Adalah sebuah failure swing, betul? Ini adalah semua tempat di mana external liquidity berkumpul. Oke? Semua low ini adalah tempat di mana external liquidity berkumpul. Internal liquidity, external liquidity, dan ini semua bentuk external liquidity-nya. Sehingga kita bisa mentarget exit kita di area sini, oke? Sebagai ekstrim. Dan apa yang terjadi ketika dalam proses market menuju ke external liquidity ini? Lihat ini. Ketika market masuk ke area fair value gap, turun sedikit, naik lagi, turun sedikit, naik lagi, turun sedikit, kemudian naik lagi. Ketika ini terjadi teman-teman, apalagi ini di time frame daily, pasti akan ada orang-orang yang berpikir, wah ini marketnya ketika lagi udah masuk dia turun, mereka happy. Ketika dia naik lagi, apa yang terjadi? Mereka panik lagi, mereka keringet dingin lagi. Wah, trennya udah berubah lagi nih. Habis itu mereka cut loss, tiba-tiba harganya turun, mereka kesel. Dan begitu mereka ngeliat harganya naik, mereka bilang, ah tuh kan untung gua cut loss kemarin, betul? Ketika turun lagi, apa yang terjadi? Mereka, aduh kenapa gua cut loss gitu ya.
dan naik lagi, dan ya begitu aja terus gitu ya. Nggak peduli market mondar-mandir seperti ini, Anda tahu bahwa rumusnya internal liquidity pasti menuju external liquidity. Begitupun sebaliknya, external liquidity pasti menuju internal liquidity. Karena kita tahu bahwa penurunan market itu bukan seperti garis linear. Betul? Ketika masuk fair value gap, tiba-tiba garis turun, beng gitu. Kan market nggak bergerak seperti itu. Market bergerak naik turun untuk mengumpulkan liquidity, untuk mencari liquidity, untuk menjebak retail masuk ke dalam area liquidity-nya. Oke, karena tujuan market bergerak hanya ada dua, seek liquidity and rebalance. Betul? Rebalance, imbalance. Mengejar atau mencari liquidity. Yang kedua adalah merebalance semua area inefisiensi, semua area imbalance, semua yang imbalance pasti nanti akan masuk kembali ke area itu untuk di balance kembali. Oke, sehingga harga selalu menuju ke area keseimbangan. Nah, ketika kita tahu bahwa ini fair value gap dan jelas banget kelihatan ini area external liquidity, Anda boleh percaya, nggak peduli market turun naik seperti ini. Oke, market muter-muter begini, tapi Anda tahu dengan jelas bahwa market pasti keluar di area external liquidity. So, dibutuhkan keyakinan, dibutuhkan kepercayaan diri yang kuat terhadap analisa kita. Oke, percuma kalau kita pintar menganalisa, kita pintar melukis di trading view, tapi kita nggak punya keyakinan, nggak punya belief terhadap cara kerja atau analisis kita. Begitu kita sudah menganalisis, oke, ini internal liquidity, external liquidity-nya di sana. Oke, kita masuk di sini, turun sedikit, kita set BE. Habis itu kita biarkan market berjalan. Dan kita mau percaya, kita memberikan diri kita kesempatan untuk percaya kepada diri sendiri bahwa ketika kita menganalisa market masuk di area internal liquidity, market pasti akan kembali ke area external liquidity. Sehingga kalau Anda memanfaatkan momen itu gitu ya, Anda memanfaatkan pola dan Anda memanfaatkan keyakinan bahwa algoritma bergerak dari internal ke eksternal ke internal, Anda justru bisa setiap kali Anda menemukan area entry, Anda bisa stacking entry Anda, betul? Ini first entry Anda di sini di fair value gap ini, betul? Lalu ketika market turun lagi seperti ini, di sini ada market structure shift, di sini ada fair value gap lagi. Di sini balik lagi, masuk di sini, turun lagi, di sini ada fair value gap lagi, di sini bisa second entry Anda, betul? Dan ketika dia turun lagi, di sini ada market structure shift, di sini ada fair value gap, Anda masuk lagi, bisa jadi ini entry ketiga Anda. Anda stacking posisi sell Anda sampai dia menuju ke area external liquidity. So ini konsep yang juga karena banyak di luar sana yang terjebak dengan para oknum yang mengajarkan konsep martingale, averaging. Averaging itu adalah konsep yang bagus, tapi averaging yang bagus adalah averaging profit, bukan averaging loss. Anda bayangkan bahwa ketika Anda melakukan averaging loss, bayangkan misalkan Anda seperti sedang buka toko atau Anda bangun perusahaan, lalu toko Anda atau perusahaan Anda buka cabang, misalkan Anda bangun satu toko Anda sudah besar, lalu habis itu Anda mau buka cabang di tempat lain, di tempat B misalkan, lalu Anda buka cabang di tempat B dan ternyata di tempat B toko Anda penjualannya kurang bagus. Apa yang Anda lakukan ketika ada cabang yang penjualannya kurang bagus? Anda tutup cabangnya atau Anda tambah lagi di cabang di tempat di mana kota atau area yang nggak bagus itu penjualannya. Pasti logikanya kalau Anda sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang yang punya toko, entrepreneur atau seorang pengusaha, ketika ada area-area di mana penjualan Anda kurang bagus, justru itulah area yang harus Anda tutup. Dan Anda hanya menghabiskan energi fokus Anda di area-area yang penjualannya bagus. Sehingga Anda bisa meningkatkan profit lebih banyak dan menutup kerugian secepat mungkin. Tapi kalau di trading, banyak orang yang pikirannya kebalik, betul? Ketika mereka lagi loss, bukannya buru-buru ditutup lossnya biar lossnya nggak makin bertambah. Ketika lagi loss, justru mana di averaging lagi. Berharap, berdoa, dengan kekuatan iman, dengan kekuatan spiritual bahwa iman bisa menggerakkan algoritma, gitu ya. Dan lebih parahnya lagi adalah konsep martingale, teman-teman. Sudah jelas Anda ada di dalam posisi loss, dan apa yang Anda lakukan? Mana Anda double lagi posisi Anda di posisi yang loss itu.
So ini adalah pikiran yang terbalik teman-teman. Anda ada terlalu banyak oknum di luar sana yang mempermainkan trader dan merusak industri forex, sehingga image forex menjadi rusak hanya karena mereka yang mau mempermainkan sekelompok orang untuk kepentingan mereka doang. Betul? Industri forex menjadi begitu rusak, banyak menganggap industri forex adalah sebuah judi dan lain-lain hanya karena pekerjaan-pekerjaan oknum ini. Padahal kalau Anda tahu rumusnya, Anda tahu cara kerja algoritma, internal, internal, bahwa ketika market masuk dari internal, pasti next targetnya adalah eksternal, dan Anda bisa menambah posisi Anda, averagingnya tuh dijadiin averaging profit. Anda kebayang, misalnya Anda entry di sini, lalu Anda turun sampai sini, Anda bisa set BE di sini, betul? First entry-nya udah BE, artinya Anda udah nggak punya resiko lagi sama sekali. Lalu di sini ada fair value gap. Lalu Anda pasang lagi limit di sini dan ternyata kejemput. Ini second entry Anda. Ingat, first entry Anda itu udah nggak ada resiko, teman-teman. Betul nggak? First entry Anda itu udah set BE, udah nggak ada resiko. Ketika posisi kedua Anda kejemput, artinya kalaupun Anda kena stop loss, maksimal stop loss Anda adalah misalkan Anda pakai 1%, ya 1%. Kenapa? Karena first entry-nya kan udah BE, udah break even. Sehingga Anda nggak ada resiko di first entry ini. Ketika Anda nambah di posisi kedua di sini dan tiba-tiba marketnya turun sesuai analisa Anda karena Anda percaya bahwa market akan menuju external liquidity, dia turun lagi meninggalkan fair value gap. Oke, di sini ada fair value gap, Anda pasang lagi limit di sini. Second entry-nya Anda pasang lagi di break even. So jadi first entry break even, second entry break even, Anda udah nggak ada resiko sama sekali. Anda masuk lagi di posisi baru di third entry. Right? Lalu Anda exit semuanya 1, 2, 3 di external liquidity. Wow, itu enak banget teman-teman. Even butuh jam terbang yang tinggi banget, butuh kepercayaan diri yang sangat tinggi untuk bisa melakukan ini. Tapi saya mau kasih lihat gambaran bahwa inilah gambaran yang bisa Anda lakukan ke depan. Semakin Anda bertumbuh di industri ini, semakin Anda mengenal market, semakin Anda mengenal price action, semakin Anda percaya diri terhadap bahwa Anda mengenali cara kerja algoritma, bekerja di market, Anda nggak akan takut lagi. Anda satu hari nanti Anda mampu untuk bisa melakukan semua hal ini. Oke, jadi ketika dia naik ke atas bukan berarti perubahan tren terjadi, tapi justru tiap kali ada koreksi itu kesempatan Anda untuk menambah posisi Anda karena Anda tahu dari internal pasti menuju eksternal dan Anda bisa percaya itu. Oke? Next, ini adalah contoh di time frame kecil. Saya belum pernah bawain time frame kecil. Ini adalah contoh dari market maker buy model smart money reversal. So ini adalah sell side liquidity terjadi di sini. Oke, tepat di jam berapa? Lihat di sini antara jam 9 dan setengah 10, betul? Di ini waktu time adalah segalanya. Anda harus submit to the time. Lalu ketika ada sell side liquidity terjadi di sini, apa yang terjadi di algoritma? Ketika ada sell side terjadi dan ada order pairing dan order pairingnya selesai, smart money reversal selesai, itu seperti ada dua alam yang berubah dari alam kemarin masuk ke alam yang sekarang. Di sell mode gitu ya, sekarang masuk ke buy mode. Nangkep maksudnya? Jadi ketika ada smart money reversal, semua order sell di sini akan diubah oleh smart money menjadi area buy. Semua posisi sell di sini akan ditutup di smart money reversal dan mereka akan mulai mengambil semua posisi buy. Sampai ke internal di sini, order block di sini internal sampai ke external liquidity di sini. Oke, sell side liquidity, ada displacement candle, ada market structure shift, retrace balik ke order block, internal liquidity, di mana external liquidity-nya ini external liquidity, 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 ini external liquidity. Dan kalau kita tarik begini, ini ada trendline phantom, betul? Semua failure swing ini, oke, ini adalah target area di mana kita bisa mentarget exit kita, external liquidity, dan dia menuju. Dan seperti saya bilang, bahwa ketika sudah masuk ke dalam mode buy, bahwa semua closing bearish candle akan mampu menjadi support untuk membuat bullish candle yang lebih kuat. So, entry di order block sini, masuk ke sini, oke, displacement lagi ke atas. Di sini ada apa? Ada breaker, right? Ada high, low, ada higher high, dan di dalam breaker ini juga ada fair value gap di sini. Anda mau entry lagi di sini ketika market displace.
retrace lagi ke area breaker block plus FVG, Anda bisa masuk lagi, dan ketika dia displacement candle lagi meninggalkan area fair value gap, Anda bisa entry lagi di sini untuk ketiga kalinya, Anda exit semua di sini. So, ini cara menggunakan konsep ICT untuk trend, untuk dalam penggunaan trend. Anda bisa stacking posisi Anda sampai exitnya itu terpenuhi. Kalau Anda tahu bahwa udah ada sell side, ini adalah eksternal, dia menuju ke internal, maka selanjutnya Anda menuju kembali ke eksternal di area sini. Dan semua dilakukan di dalam sebuah kurun time frame yang khusus. Kita belum masuk ke area entry jam gitu ya, itu lebih kompleks lagi teman-teman. Oke, nanti aja lah gitu ya. Tapi saya mau bilang bahwa konsep market maker buy model ini hanya bisa terjadi kalau disubmit terhadap waktu. Ketika waktu ada di pihak kita, maka algoritma juga berada di sisi kita. Sehingga penting sekali untuk submit, untuk betul-betul mengikuti waktu. Gak cuma Anda mau ngelihat market structure shift kek, Anda mau ngelihat fair value gap kek, kalau itu nggak align dengan waktu, semua itu tidak ada gunanya. Market structure shift, fair value gap, PD array itu hanya semua berfungsi dengan maksimal akan ada di sisi Anda, mendukung Anda ketika Anda menyerahkan diri Anda submit kepada waktu. Oke, so jadi apakah ini hanya apakah ICT hanya bisa dipakai di pola reversal? Jelas enggak. Ketika kita mengenali pola reversalnya, Anda bisa stacking tiap kali ada PD array baru yang dibentuk, Anda bisa stacking di sana sampai area exit Anda. Oke? Dan time is fractal, betul. So 1 minute dari time frame 1 menit ke time frame weekly di gold. Dari tadi belum bahas gold. So kita lihat kenapa gold naik terus. Di sini ada sell side liquidity di weekly. Kita lihat di sini ada order pairing, betul. Di sini ada smart money reversal dan dia naik displace. Di sini ada market structure shift, right? Dan dia balik lagi. Di sini ada RDRB gitu ya, dan ini menjadi breaker block, ada high, low, higher high. So jadi misalkan di sini ada market structure shift, di sini ada fair value gap gitu. Tapi kalau Anda nggak berani untuk entry di fair value gap ini, Anda bisa tunggu breaker ini kebentuk, ada high, low, higher high. Lalu ketika market balik lagi ke area breaker block ini juga overlapping dengan PD array RDRB, reversal rebalance gitu ya. Dan dia naik lagi ke atas, dan ketika ke atas dia meninggalkan lagi sebuah area breaker block plus fair value gap. Di sini ada high, low, higher high, breaker block. Di sini ada fair value gap. Jadi ini PD array yang cukup kuat karena ini overlapping dengan dua fair value gap. Anda entry lagi dan Anda bisa exit di sini. So jadi kalau Anda, karena time is fractal, Anda bisa pakai konsep yang sama di time frame M1 sampai ke time frame weekly. Dan kalau Anda betul-betul tipe yang swinger, di mana Anda menggunakan mainly time frame Anda adalah weekly, Anda kebayang nggak bagaimana Anda bisa dengan cantik mengikuti trennya. Anda mengikuti trennya kemana tren itu membawa. Selama dia belum exit di external liquidity-nya, oke, di buy side ini external liquidity-nya, maka semua internal liquidity yang menuju ke area external liquidity adalah area entry di mana Anda bisa stacking profit Anda. So, jadi ini adalah sedikit gambaran tentang internal dan eksternal. Jadi kalau teman-teman masih bingung juga, teman-teman nanti silakan tinggalkan komen di bawah gitu ya. Nanti mungkin bisa dibuat video tambahan lagi setelah ini untuk supaya lebih jelas lagi kalau memang masih belum jelas di video ini. Atau kalau teman-teman masih bingung dan ingin bertanya, Anda boleh masuk ke grup Telegram saya di deskripsi atau follow Instagram saya gitu ya. Dan kita bisa diskusi banyak di sana. So, jadi sekian aja video tentang external liquidity to internal liquidity. Semoga video ini bisa membantu, memberi pencerahan. Tapi kalau masih belum mengerti juga silakan tinggalkan komen. Nanti saya akan bikin video lagi tambahan. Jadi gitu aja video kali ini, dan kita nanti akan menuju video selanjutnya. Jadi sampai jumpa teman-teman. Oke, kita ketemu di grup Telegram, di Instagram. Happy cuan dan bye-bye.